Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita sebagai perwujudan dari benar-benar rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang nikmat itu niscaya tidak akan mungkin kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan oleh karena itu tugas kita sebagai hamba-Nya tidak lain adalah selalu bersyukur kepada-Nya. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya. Dan barang siapa kufur, maka adab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau semuanya, dan umatnya siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik sampai dengan akhir zaman. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami untuk bisa hadir, bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian di masjid ini. Dan ini tidak lain juga karena hidayah dari Allah, karena kebaikan dari Allah kepada kita. Allah yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua di sini, yang jika tanpa taufik, tanpa hidayahnya, entah saat ini kita ada di mana dan melakukan aktivitas apa. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita berkumpul di rumah Allah ini mendirikan sholat isya dan tadi dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah sholat jamaah kita. Allahumma amin. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak, yang sangat banyak tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk dunia saat ini itu ada kurang lebih 8 miliar ya, yang beragama Islam, mengaku beragama Islam atau identitas atau KTP-nya mungkin beragama Islam, itu hanya 23% atau sampai 25%, jadi sekitar 2 miliar. Dari sekitar 2 miliar tersebut mungkin yang paham hanya sekian persen, dari yang paham, yang taat menjalankan itu lebih sedikit lagi. Dan semoga Bapak Ibu semuanya dan kita semua yang ada di sini ini termasuk golongan yang sedikit, golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Karena memang sangat sedikit yang bersyukur. Qalilam min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan dari yang bersyukur tersebut, yang disyukuri juga sedikit. Qalilam ma tashkurun. Yang bersyukur sedikit dan yang
dari yang bersyukur yang sedikit tersebut itu yang disyukuri juga sedikit. Nah, oleh karena itu senantiasa kita iringi rasa syukur kita dengan istighfar, karena tidak mungkin manusia bisa bersyukur dengan sempurna. Tidak mungkin manusia meskipun menghabiskan seluruh umurnya, seluruh waktu yang diberikan Allah, dikaruniakan Allah selama hidupnya untuk dia beribadah, itu tidak akan cukup dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, kepada kita. Oleh karena itu, iringi rasa syukur kita dengan istighfar dan taubat. Semoga dengan itu bisa mendatangkan rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat Isya, sholat tarawih jamaah Masjid Baitul Arqam rahimani wa rahimakumullah. Ini topiknya, tidak ada ya topiknya, jadi bebas. Intinya kalau nuzulul Quran sendiri tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 17 ya, tanggal 17, keyakinannya itu tanggal 17. Nah, saya coba mencari kalau dari tanggal itu ternyata tidak ada yang dari dalil atau dari sumber yang sahih yang menyebutkan bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17. Saya menemukan ada satu hadis yang ada tanggalnya tapi bukan tanggal 17. Hadisnya seperti ini. Ini dari Wasilah bin Asqa, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya suhuf lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, dan Al-Furqan ini Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, ini hadisnya tanggal 24 Ramadan. Ini hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Shahihah. Jadi malah namanya tanggal 24 ini Bapak. Jadi di sini Al-Baihaqi menukil perkataan Al-Hulaimi rahimahullah yang dimaksudkan dengan tanggal 24 Ramadan itu adalah malam tanggal 25 Ramadan. Ya, tapi tidak apa-apa. Masalah tanggal itu tidak terlalu penting, tapi ini untuk informasi kita semuanya. Barangkali setelah tahu itu jadi keyakinannya nanti tidak tanggal 17 ini harus ada acara nuzul Quran. Tanggal 17-nya sendiri sudah keliru gitu, jadi tidak ada dasarnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam rahimanillah wa iyyakum. Pada malam hari ini waktu saya tadi diberi setengah jam, kelamaan enggak ya Bapak Ibu ya? Setengah jam. Biasanya berapa menit Bapak Ibu? Atau biasanya enggak ada ya? Enggak ada. Saya itu kalau sudah di depan gini, kalau nggak lihat jam ngomongnya nanti jadi ngelantur lama gitu kan ya. Ya maklum Bapak Ibu, karena kalau sudah di hadapan mahasiswa, kalau sudah cerita itu kadang lupa waktu gitu. Tahu-tahu 40 menit, tahu-tahu 1 jam gitu kan. Jadi mohon nanti diingatkan ya kalau misalnya melenceng waktunya. Ya Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitul Arqam rahimanillah wa iyyakum, kita mulai pembicaraan kita, diskusi kita, karena ini di satu malam yang baik, di majelis yang baik, di majelis ilmu, majelis yang kita membahas belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis. Jika kita niatkan dengan benar, maka insya Allah di majelis ini turun malaikat akan menaungi yang hadir di sini sayap-sayapnya, sehingga
kita akan merasa tenang berada di sini. Saking tenangnya sampai tertidur. Itu berarti tenang sekali Bapak Ibu. Ya. Apa tadi saya mulai? Oh ya, ngelantur lagi. Kita mulai dari penciptaan manusia. Jadi manusia hidup atau kita berada di sini itu tentu pernah kita merenungkan sebenarnya kita hidup itu untuk apa gitu kan. Ada yang mungkin dalam kehidupan ini sibuk bekerja mengumpulkan materi, mengumpulkan uang, beraktivitas ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini, memenuhi tuntutan pekerjaan, dan akhirnya lupa dengan sebenarnya kita itu beraktivitas itu untuk apa. Kalau yang sering mengikuti kajian, sering berjamaah di masjid, nah mungkin hatinya akan terpaut, akan teringat bahwa kita hidup itu tidak akan lama berada di dunia. Jadi kalau Allah menciptakan manusia seperti disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ya, dan tidak diciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan dari penciptaan manusia. Artinya tujuan yang syar'i, tujuan yang baik, tujuan yang diinginkan. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua manusia seperti itu. Tidak semua manusia beribadah kepada Allah. Jadi ini seperti kalau anak SD atau SMP sekolah kemudian belajar, apa tujuannya? Supaya belajar, supaya semua bisa nilainya baik dan lulus semuanya. Itu tujuan yang diinginkan, tujuan yang baik sesuai dengan kalau di agama kita sesuai syariat, itu diciptakan manusia itu untuk beribadah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada manusia yang dia tidak beribadah dan tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi tujuan hidup itu sebenarnya apa? Tujuan hidup yang dirasakan oleh semua manusia. Nah, tujuan dari hidup manusia itu yang dirasakan oleh semua manusia, ini juga ada disebutkan dalam Quran beberapa ayat ya, di Quran surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Menguji kamu untuk apa diuji? Untuk mengetahui siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, jadi kita hidup itu kita diberikan waktu untuk hidup ini sebenarnya adalah ujian, untuk diuji. Di dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Insan disebutkan juga, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Nabtalih itu mengujinya. Mengujinya dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Wa ja'alnahu sami'an basira. Oleh karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, kita diberikan instrumen untuk menghadapi ujian itu dengan pendengaran, dengan penglihatan. Dan satu lagi dengan hati nurani, dengan qalb, ya, dengan hati. Nah, nanti sama dengan tadi anak SD, SMP, SMA, ketika mereka ujian itu lama atau sebentar, Bapak Ibu? Kalau dibandingkan misalnya anak SD 1 tahun gitu, ujian itu lama apa sebentar?
sebentar ya. Nah, ini sama. Manusia hidup di dunia itu juga sebentar. Istilahnya apa? Yang terkenal itu mampir ngombe ya. Mampir ngombe itu kan cuma sebentar, Bapak Ibu. Nah, jadi tidak lama. Yang namanya diuji itu tidak lama. Dan kalau ujian, kalau dibiarkan, nah itu berarti dibiarkan udah kerjain sendiri, tidak dikasih peralatannya, tidak dikasih materi atau kisi-kisi atau buku untuk dipelajari. Nah, ini yang zolim yang ngasih soal ini. Kalau guru kok nguji muridnya nggak dikasih materinya apa langsung dikasih soal gitu kan? Nah, ini yang salah gurunya. Kalau nilainya jelek ya memang sudah wajar. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia itu hidup, diberikan kehidupan itu semuanya akan diuji. Diuji dengan hal yang baik dan diuji dengan hal yang buruk. Dan kita hidup itu tidak lama, alias ujian itu tidak lama. Hidup kalau Rasulullah 63 tahun ya, dan umat Rasulullah itu ya umurnya setara dengan Rasulullah SAW. Jadi 60, 70. Kalau ada yang sudah lebih dari 70, nah ini ekstra. Alhamdulillah, itu berarti dipanjangkan umurnya, gunakan kesempatan tersebut untuk memperbanyak amal. Semoga dengan amalan itu bisa mendatangkan rahmat Allah dan nanti mengangkat derajat Bapak Ibu di surganya Allah. Ya. Nah, jadi kemana tadi kembali? Ujian itu tidak lama ya. Setiap yang hidup akan mati. Ini disebutkan juga dalam Quran surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini jelas sekali ayatnya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan yang terakhir, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ini pesan yang sangat dalam. Dan kita di sini berkumpul mentadaburi, meresapi, memasukkan dalam hati kita, dan ini semoga menjadi pelajaran yang baik untuk kami sendiri dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Rahimakumullah. Ujian itu berupa kebaikan dan keburukan. Banyak yang baik atau banyak yang buruk, Bapak Ibu? Kalau ujian, merasanya banyak diuji dengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya. Ada yang kebaikan, ada yang keburukan ya. Nah, itu dijawab oleh, sudah diberikan penjelasan juga di Al-Qur'an ya. Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa ujian itu sedikit. Nah, ujian itu sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, kita hitung saja mungkin kalau mau ngecek ini ya, satu hari ini dalam 24 jam ini kan, kira-kira yang kita alami lebih banyak baiknya atau buruknya gitu. Nah, itu kita bisa ngecek gitu kan. Kalau misalnya kita menganggap itu buruk, coba lihat ada yang lebih buruk dari kita nggak? Pasti ada, dan banyak ya. Nah, kalau banyak artinya itu menjadikan bahwa kita itu harus bersyukur, harus banyak bersyukur. Ya, tadi yang qalilam min ibadiyas syakur, qalilam ma tashkurun. Kita di sini bisa berkumpul dengan tenang, dengan damai, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Mereka dalam keadaan mencekam, tiba-tiba ada suara bom, ada makanan saja untuk mendapatkan sangat susah. Mereka sampai harus makan kaktus, Bapak Ibu. Jadi karena saking tidak ada makanan,
pohon yang berduri, kaktus itu hanya itu yang bisa mereka makan. Akhirnya mereka ya hanya makan itu. Ya, kita sebagai saudara semua Muslim mendoakan semoga saudara-saudara kita yang ada di sana, di Palestina dan di tempat-tempat lain yang saat ini sedang diuji, semoga diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan Allah senantiasa semoga menolong mereka dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Amin. Allahumma amin. Ya, jadi ujian itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan nikmat. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, kalau nanti mau dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum apa ini? Bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini ada kelanjutan ayatnya kalau mau lihat di depannya. Jadi dari fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ini yang ayat yang 155 ini. Itu serangkaian. Artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, cuman sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini pesan untuk kita bahwa ujian itu tidak akan mungkin tidak menimpa kita. Manusia pasti diuji. Kemudian tanamkan juga dari perasaan, dari hati kita bahwa ujian yang kita terima itu lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, seberat apapun ujian, selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah suudzon kepada Allah, berhusnudzon senantiasa kepada Allah. Dan dengan itu, insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Nanti ada pembahasannya nanti di belakang. Apa sih keuntungannya orang-orang yang sabar? Nah, kemudian selain dengan ujian-ujian tersebut juga kita hidup ini kan tidak sendirian ya Bapak Ibu ya. Kita hidup ada manusia lain, ada orang lain. Kalau di dalam rumah tangga ya berarti ada suami, ada istri, ada anak-anak. Kalau itu satu keluarga berarti ada tetangganya. Kalau nanti di tempat kerja ya berarti ada rekan kerjanya dan seterusnya. Nah, setiap individu tersebut itu Allah jadikan juga sebagai ujian untuk yang lain. Jadi satu orang dengan orang yang lain atau sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu juga menjadi ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk ngetes kita sabar atau tidak. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu pada sebagian yang lain itu sebagai ujian, sebagai cobaan. Atasbirun, maukah kamu bersabar? Maukah kamu bersabar atau tidak? Kalau bersabar, maka pahala Allah itu bighairi hisab, tidak terbatas. Nah, ini ujian lagi, ujian keadaan, ujian dari manusia. Kemudian juga kalau guru ya diuji dengan muridnya, murid diuji dengan gurunya. Nanti kalau suami diuji dengan istri dan anak-anak misalnya.
nggak selamanya mungkin baik gitu kan ya, pokoknya baik. Kadang-kala mungkin ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Nah ini untuk ngecek sabar atau tidak. Kalau kita marah-marah, oh berarti nggak sabar. Kalau kita protes, berarti nggak sabar. Kalau nggak sabar gimana? Nah, murka Allah, ya kan? Murka Allah. Jadi tujuannya itu. Ujian itu untuk melihat apakah kita bisa bersabar atau tidak. Termasuk puasa ini Bapak Ibu semuanya. Puasa itu juga untuk menguji kita. Kita bisa bersabar atau tidak. Menahan lapar, dahaga, tidak makan dari pagi sampai maghrib. Ketemu orang sebelahnya makan enak. Nah itu kan ujian. Kalau orang puasa harusnya ya sabar. Sudah tahu ini puasa, ini perintah Allah. Saya puasa ini menjalankan perintah Allah. Orang lain mau makan atau tidak, ya urusan mereka. Tidak usah marah-marah Bapak Ibu. Puasa-puasa kok makan di depan orang ini puasa gitu kan ya. Ramadan kok makan di depan orang puasa. Nah ini berarti nggak sabar. Kalau sabar, ya jangan protes gitu kan. Kita puasa itu bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa. Kita berpuasa karena mengharap keridhaan Allah. Dan puasa itu untuk menguji kesabaran juga. Jadi harus sabar. Diuji, diajak berkelahi, ada orang marah-marah, nantang-nantang, ngompori gitu. Ya kita sabar. Ini so'imun. Saya sedang berpuasa. Harus sabar menghadapi ini gangguan. Nah, jadi semuanya itu sebagai ujian. Kita hidup ini sebagai ujian. Nah, ini malah intinya belum masuk. Ujian ini bagaimana kita bisa melaluinya Bapak Ibu. Kita tadi kan hidup di dunia untuk diuji dan endingnya apa? Endingnya itu kalau Allah yang sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan tujuan syariat, Allah menginginkan hambanya ini nanti masuk ke dalam surga. Dan tadi di awal juga disebutkan seorang guru kalau mau uji muridnya itu ya harus kasih peralatannya dulu, kasih referensinya, kasih bukunya untuk belajar. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya itu dengan Al-Qur'an. Jadi kita tidak dibiarkan di dunia ini jalan sendiri, mikir sendiri, dapat wangsit, merenung sendiri gitu enggak. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk, pembeda yang baik dan yang benar, untuk menjadi rahmat, untuk menjadi obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada kepada hambanya. Al-Quran itu Bapak Ibu kalau ada yang lupa atau mungkin dulu pernah tahu tetapi lupa gitu, diingatkan, kita kalau membaca Al-Quran itu bayangkannya jangan seperti membaca buku atau kitab biasa. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Kalau kita membawa surat gitu misalnya ya, atau membawa surat perintah dari pimpinan tertinggi negara misalnya, atau kalau zaman dulu, kalau di zaman kerajaan itu bawa ini kayak plakat gitu ya, bawa plakat yang dia bisa mewakili, yang bawa plakat itu dia seperti mewakili raja. Nah, dia bisa masuk kemana-mana, dia bisa melakukan apapun. Berarti dengan sesuatu yang diberikan oleh pimpinan tertinggi misalnya, seseorang itu bisa mengakses kemana-mana. Itu baru manusia, Pak Ibu. Walillahi masalul a'la, dan Allah tentu saja jauh lebih tinggi dari permisalan itu. Nah, kalamullah, perkataan Allah, firman Allah, ini sesuatu yang jauh, dia bukan makhluk. Kalau tadi yang saya sebut itu makhluk ya, semua selain Khalik itu makhluk.
Nah, kalamullah ini bukan makhluk. Kalamullah ini adalah firman Allah. Jadi Allah menyampaikan kepada Jibril. Jibril mendengarkan. Kemudian Jibril menyampaikan kalamullah tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi menyampaikannya kepada sahabat atau kepada umatnya. Jadi ini esensinya adalah sesuatu yang sangat tinggi, sangat mulia. Oleh karena itu, ini tidak sekedar kitab atau bukan, tidak sekedar perkataan biasa. Ini adalah perkataan Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Ini adalah perkataan firman Allah. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita semua ya menyadari yang dibaca itu adalah kalamullah, maka tidak heran ketika di sana banyak sekali keberkahan. Itu menjadi petunjuk untuk kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani ujian ini, supaya kita bisa selamat. Bagaimana kita menghadapi kehidupan, bagaimana kita menghadapi manusia yang lain. Itu petunjuknya ada di kalamullah. Tadi dibacakan di salah satu ayat oleh adik-adik tadi ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan mengenai petunjuk tersebut. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan ini adalah pembeda antara yang benar dan yang batil, yang hak dan yang batil. Nah, ini fungsi dari Al-Qur'an. Jadi kita harus memfungsikan Al-Qur'an juga sebagai fungsinya jika kita ingin selamat. Jika kita ingin menjalani kehidupan dengan baik, dengan selamat, sampai di mana Bapak Ibu tujuannya? Kita perjalanan menuju kemana sih? Menuju ke akhirat. Terus endingnya di mana? Surga. Ya betul Bapak Ibu. Pilihan terakhir itu cuma dua, masuk surga atau neraka. Waliyatubillah. Nah, kita saat ini ujian yang kita tentukan di usia kita yang di dunia hidupnya hanya singkat itu, endingnya hanya memutuskan di dua itu Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa itu ya endingnya apa? Lulus atau nggak lulus. Nah kalau manusia ini menjalani ujian yang singkat ini, yang relatif singkat. Kenapa singkat? Karena itu dibandingkan dengan waktu perjalanan manusia yang kehidupan ini betul-betul sangat singkat. Ya seperti tadi mampir ngombe saja, hanya minum seteguhan selesai. Nah itulah kehidupan dunia. Itu endingnya adalah menentukan kita itu nanti di surga apa di neraka. Nah itu untuk bisa sampai ke sana dengan baik, dengan selamat. Oleh karena itu Allah memberikan petunjuknya melalui Al-Qur'an, kalamullah. Yang namanya kalamullah, maka di sana juga bukan hal yang biasa. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, bulan yang diberkahi, Syahrul Mubarak. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang dekat-dekat dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, melazimi Al-Quran, dia juga akan kena berkahnya, kena kebaikannya. Membaca satu huruf itu mendapat satu kebaikan yang dikalikan 10, bisa dikalikan sampai 700 atau terserah Allah. Itu kebaikannya di situ banyak sekali. Kemudian juga kebaikan yang lain, kebaikan yang lain yang diperoleh dari Al-Quran, misalnya disebutkan dalam
hadis sebentar. Ini tentang rumah ya, tentang rumah. Bapak Ibu yang di rumah sering baca Al-Qur'an juga ya? Sering ya? Sering ya. Semoga sering ya. Kalau belum ya segera diseringkan gitu kan. Nah, ini ada mana ya? Oh, ini. Hadis dari Abu Hurairah. Ini efek dahsyat Al-Qur'an terhadap rumah kita Bapak Ibu. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an oleh penghuninya. Jadi kalau rumah itu kalau tidak dibacakan Al-Qur'an itu ibaratnya seperti kuburan, betul ya. Betul Bapak Ibu, ini sudah ngaji berarti ya. Seperti kuburan. Jadi supaya nggak seperti kuburan ya harus dibacakan Al-Qur'an. Lalu apa efeknya? Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini bukan dari Rasulullah tapi Abu Hurairah ya. Abu Hurairah yang berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri oleh malaikat dan akan dijauhi oleh syaitan dan akan banyak kebaikan di dalamnya jika penghuninya membaca Al-Qur'an di dalamnya. Ada berapa tadi? 4 ya. 1, rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Yang kedua, akan dihadiri oleh malaikat. Yang ketiga, akan dijauhi oleh setan. Setan tidak betah tinggal di rumah tersebut. Dan yang keempat, akan ada banyak kebaikan di dalamnya. Banyak kebaikan di dalamnya berarti kehidupannya jadi baik, antar penghuninya komunikasi juga baik, tidak sering bertengkar atau padu misalnya dan yang lain-lain antar penghuninya. Nah itu jika rumahnya banyak dibacakan Al-Qur'an. Terus kalau nggak pernah dibacakan gimana atau jarang dibacakan? Sebaliknya, yang pertama rumah jadi terasa sempit bagi penghuninya. Kemudian yang kedua akan dijauhi oleh malaikat. Yang ketiga akan dihadiri oleh setan. Setan akan masuk ke rumah itu. Kemudian yang keempat sedikit kebaikan di dalamnya. Ini hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis ini statusnya shahih mauquf. Jadi perkataan Abu Hurairah, tapi di sini Abu Hurairah menjelaskan tentang sesuatu yang gaib yang tidak mungkin itu dari pikiran beliau sendiri. Jadi di sini seperti ada pelajaran yang telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah menyampaikannya kepada kita. Nah ini jadi sudah lama ya, setengah jam lebih. Ya, oke, sebelum saya tutup. Jadi ini kami mengajak diri kami sendiri dan Bapak Ibu semuanya di bulan yang diberkahi ini, di bulan yang Al-Qur'an diturunkan, mari kita kembali kepada Al-Qur'an, mari kita melazimi Al-Qur'an dan mari kita berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ngaji itu bukan hanya baca saja terus cepet-cepetan ake-akean khatam itu enggak, tapi coba sambil pelan-pelan nanti kalau sudah khatam bagus, tambah baca artinya, tambah nanti mungkin baca tafsirnya, atau mungkin kalau di masjid ini ada kajian rutin misalnya yang bisa membahas tentang tafsir, yang Bapak Ibu ya mungkin antara maghrib sampai isya gitu bisa mendapatkan rutin tiap hari sedikit demi sedikit saja, tetapi itu nanti bisa masuk ke dalam pikiran hati Bapak Ibu dan semoga bisa mewarnai ya kehidupan dan perilaku Bapak Ibu semuanya. Karena bagaimanapun juga kita menginginkan akhir hidup kita itu adalah husnul khotimah ya Bapak Ibu. Dan kalau ditanya misalnya bagaimana kita mati itu sebenarnya jawabannya sudah ada, yaitu bagaimana kita hidup. Jadi seseorang itu akan mati sesuai dengan pola bagaimana dia hidup. Kalau hidupnya baik, kalau dia melaksanakan sesuatunya sesuai dengan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangan Allah, rajin misalnya yang bapak-bapak ini kalau sholat di masjid, semoga tidak hanya Ramadan saja, karena kita hidup tidak hanya bulan Ramadan Bapak Ibu, kita hidup juga di 11 bulan yang lain, sehingga kalau sholat wajib terutama ya
ya di luar bulan Ramadan juga semoga seantusias ini ya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Dan ini bulan yang ini hari keberapa ya? Kita masuk ada yang 20 dan 19 ya. Berarti ini malam, ada yang malam 21, ada yang malam 20. Dua-duanya ada. Nah, malam ganjilnya susah ya. Seperti referensinya siapa? Ya tapi tidak apa-apa. Ini saya mungkin sedikit memesankan juga ada satu waktu di bulan Ramadan itu yang dia lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan ini puncaknya ya. Kalau ibarat pertandingan finalnya ini. Kalau lomba sampai Lailatul Qadarnya lewat, nah itu kalah berarti ya, kalah. Nah, Lailatul Qadar itu satu malam yang pasti lewat di bulan Ramadan. Jika kita diberikan umur untuk bisa melaluinya, insya Allah kita akan melalui Lailatul Qadar. Tapi permasalahannya bukan hanya melalui saja, karena semua orang yang ketika Lailatul Qadar datang itu juga akan melalui. Ada yang mungkin mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ada yang dengan ketaatan. Nah, yang penting itu sebenarnya kegiatannya itu. Bagaimana kita menghidupkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kalau kita mengisi dengan sesuatu yang untuk ibadah, maka ini akan menjadi pahala. Yang pahala itu seperti dihitung seperti kita beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi itu kurang lebih ya sekitar 83 tahun. Malam itu mulai dari kapan? Dari masuk maghrib sampai nanti subuh. Nah, itu malam namanya. Artinya kalau mulai subuh sampai maghrib kita mengisi dengan sesuatu yang baik, itu artinya jika malam itu malam Qadar atau Lailatul Qadar, ya berarti kita mengerjakan amalan di waktu itu. Jadi yang diminta bukan sekedar pertemukan kami dengan malam Qadar, tapi pertemukan dan berilah kekuatan, berilah hidayah supaya kita bisa mengisi malam tersebut dengan baik. Nah, apa yang bisa diisi? Mohon izin, ini mungkin 5 menit saja ya, supaya ini karena momen yang bagus. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan atau mengisi malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, menjaga sholat Isya dan subuh berjamaah. Mengapa? Ini dari Utsman, hadisnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid, untuk bapak-bapak ini ya khususnya, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat separuh malam kalau sholat Isya berjamaah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Ini satu amalan yang mungkin cukup atau tidak berat bagi yang Allah berikan taufik. Jadi sholat Isya subuh berjamaah dihitung seperti sholat semalam penuh. Kalau malam itu malam Qadar, artinya ya semalam itu kita sholat terus. Jadi kita mengisi dengan ibadah sholat semalam penuh. Nah, ini hadis riwayat Muslim Sahih. Yang pertama tadi, sholat Isya dan subuh berjamaah. Usahakan 10 malam terakhir ini, mulai hari ini atau besok kalau yang 19, atau mulai sekarang gitu kan, usahakan untuk sholat Isya dan subuh berjamaah supaya kita mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Yang kedua, sholat tarawih berjamaah yang seperti Bapak Ibu tadi lakukan. Sholat tarawih ini hanya di bulan Ramadan ya. Ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda yang artinya, siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Nah, hampir sama dengan yang tadi ya.
Saya ulangi lagi, siapa yang sholat tarawih, sholat malam bersama imam sampai selesai. Catatannya sampai selesai Bapak Ibu. Jadi kalau sholat tarawih di sini berapa? 11 ya? 11, 8 terus 3 pulang. Nah, ini nggak sampai selesai. Berarti dia nggak dapat pahala ini. Dia tidak mendapatkan pahala atau tidak dihitung pahala qiyam 1 malam penuh. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi usahakan sholat tarawih. Alhamdulillah tadi yang kita sudah sholat tarawih sampai selesai, sampai witir, imam selesai witir. Semoga ini dihitung sebagai atau seperti mendirikan sholat malam 1 malam penuh. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran di malam-malam, khususnya ya kalau siang kita puasa ya membaca ya tetap dianjurkan, dan malamnya lebih dianjurkan lagi. Dan ini ada minimal 100 ayat setiap malam. Nah, ini ada hadisnya. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Sama dengan yang tadi, membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran 100 ayat minimal, itu dihitung baginya pahala sholat sepanjang malam. Ini hadis riwayat Ahmad, sahih juga. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Doanya apa Bapak Ibu? Doanya apa yang disyariatkan untuk diperbanyak? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bingung doanya apa ya? Sudah baca doa ini saja. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Ini sahih juga. Ini hadis dari Aisyah. Radhiyallahu anha, istri Nabi, menanyakan apa yang sebaiknya dibaca atau doa apa yang paling baik untuk dibaca. Beliau SAW mengajarkan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, doa itu tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah macam-macam ya ini ibadahnya ya. Sholat isya, subuh, jamaah, taraweh. Kalau capek ya baca Quran. Tadi 100 ayat. Kalau nanti capek ya doa. Doanya apa? Ini gitu kan. Terus yang masih banyak sebenarnya. Tapi beberapa diantaranya ini yang termasuk ini zikir. Perbanyak zikir. Zikir ini macam-macam ya. Ada istighfar, ada baca la ilaha illallah, ini zikir yang terbaik. Ada baca la haula wala quwata illa billah, ini kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan dari perbendaharaan di surga. Ada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nah, itu dibaca. Dan zikir yang paling bagus, zikir yang paling baik ya Al-Quran. Anda baca Al-Quran itu zikir yang baik. Apalagi baca Al-Quran dibaca pada sholat. Jadi mendirikan sholatnya panjang. Kalau ini tadi panjang apa pendek ya? Pendek ya, cepet ya. Ya. Mungkin nanti habis ini bisa sholat di rumah lagi, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sudah sholat taraweh, witir sama imam, nanti mau ngelanjutin di rumah boleh. Yang nggak boleh itu witirnya double ya. Jadi nanti di rumah ya sholat nggak usah pakai witir lagi, mau sholat 2 rakaat itu boleh itu. Insyaallah itu juga jadi pahala amalan. Ya itu Bapak Ibu hampir 50 menit waktunya. Ya, ini pas 1 SKS kalau di depan kelas. Ya mohon maaf kalau banyak kesalahan, itu semua mata-mata dari kami. Kita niatkan kita berkumpul di sini untuk belajar mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Semoga majelis ilmu kita ini majelis yang diberkahi dan juga menjadi amalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, kita juga berharap Allah juga mengumpulkan kita di surganya kelak.
Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, ini tadi ada titipan doanya Mas. Kita akhiri atau sebelum ditutup kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya yang terbaik, Asmaul Husna. Kita mohon petunjuknya, kita mohon taufiknya, kita mohon kekuatan, pertolongannya. Semoga Allah senantiasa berikan kita istiqomah untuk bisa beribadah, untuk bisa menjalankan ketaatan, untuk bisa meninggalkan semua larangannya di kehidupan kita. Semoga kita dengan petunjuk Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu bisa menjadikan kita selamat dalam menjalani ujian ini, dan semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang menang, yaitu golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya dan dibebaskan dari nerakanya. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.